Selamat sore. Puji Tuhan, kalau pada sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Setelah kita melewati banyak peristiwa di dalam kehidupan kita. Tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Pada sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua hanya karena kemurahan, hanya karena kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan.
pada sore hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Di hari-hari yang kami lalui Tuhan. Kalau kami boleh sampai pada hari ini Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu, karena berkat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini Tuhan, kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk menyenangkan Engkau Tuhan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, pada sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Baik kami yang ada di sini, baik Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau melawati Tuhan setiap kami Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan masuk lebih dalam di dalam bait-Mu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini setelah banyak yang kita lalui, tapi kita melihat perbuatan yang ajaib yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak musuh di hadapan kita, tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Amen. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, Engkau janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah
Dialah kekuatan kita. Karena Dialah Tuhan yang benar, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. 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 Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan melangkahku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan melangkahku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja, semesta memuja, semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat bergabung dalam ibadah streaming GBDI COTW Temanggung. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. COTW News akan memberikan beberapa informasi untuk Anda. Berikut adalah jadwal ibadah yang dapat Anda ikuti di channel YouTube kami. Bagi para pemuda dan remaja, Anda dapat mengikuti ibadah pemuda dan remaja di akun YouTube TOTW GBDI Temanggung. Anda bisa mengikuti ibadah di akun ini setiap Sabtu jam 6 sore dan jangan lupa subscribe ya, supaya mendapatkan notifikasi di jam ibadah yang sedang ditayangkan. Dan bagi para pemuda dan remaja yang ingin sharing atau berdiskusi untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman, bisa direct message atau DM ke Instagram berikut ini.
Yuk, sharing kesaksian kalian supaya bisa saling menguatkan. Persembahan Anda dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Jangan lupa, Anda dapat mengakses Warta Jemaat Online COTW Family atau membuka website www.gpdicotwtemanggung.or.id setiap hari. Dapatkan berkat rohani yang memperbaharui kita setiap hari. Sebelum ibadah dilanjutkan, mari kita simak persembahan pujian berikut ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup hanya karena anugerah-Nya. Bahkan tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, pegang tangan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah alasan Tuhan, alasan kami selama kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan Amin, jemaat. benar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Kau telah simpan kami di keadaan yang kami pun gak ngerti Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, seperti Engkau memelihara Nuh dalam bahtera, Engkau juga akan memelihara kami dengan sempurna Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan tanah hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat berbuah lebat Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami dapat menikmati buahnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan adalah alasan untuk kita hidup. Tuhan adalah alasan. Tuhan adalah sebab kenapa kita hidup. Berapa banyak kali kita mulai berpikir saya hidup karena saya kuat. Saya hidup karena saya punya kesehatan. Ingat ya, lebih daripada sekedar kita punya kesehatan, kita mungkin berolahraga, kita punya daya tahan tubuh yang kuat. Kita hidup karena Kristus. Kita hidup karena Kristus. Jadi orang bisa saja dia jaga kesehatan. Orang bisa saja dia ya kalau saudara pernah mendengar beberapa waktu terakhir ada seorang pria ya, suami dari seorang artis Indonesia. Kalau dibilang secara finansial dia adalah orang yang kaya. Kemudian secara jasmani dia adalah orang yang suka berolahraga. Bahkan kalau bisa dibilang postur tubuhnya pun cukup sangat sempurna. Karena apa? Karena dia jaga badan. Tetapi kembali lagi ketika waktu akhirnya almarhum ini ya dia dipanggil pulang, dia meninggal. Orang begitu kaget, usianya masih muda. Ya, dia jaga kesehatan, bahkan habis dia berolahraga atau apa saya lupa. Jadi kita bisa melihat bahwa yang menghidupkan kita itu bukan soal seberapa kita bisa menjaga. Kristus adalah kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau juga menyaksikan tayangan ini, engkau dalam kondisi rasanya nggak ada modal. Nggak ada modal. Coba saya tiba-tiba teringat karena tadi pagi saya mendoakan dua pribadi. Coba kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kolose 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat mengatakan begini. Kolose 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Itu sebabnya ayat 4 mengatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jadi esensi hidup kita adalah Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus satu kali akan menyatakan diri kelak. Kamu akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Tetapi ayat ini, coba saudara perhatikan bagian awal. Kristus itu adalah hidup kita. Jadi kita bisa imani ketika engkau mungkin terbaring sakit. Laporan dari dokter, laporan dari catatan kesehatanmu mengatakan engkau begini, engkau begini, engkau begini. Ingat, saya hanya mau sampaikan, Kristus adalah hidupmu. Kristus adalah hidupmu. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau tersembunyi di dalam Kristus dan Kristus adalah hidupmu. Berulang kali mungkin saya bisa tarik kesaksian almarhum ayah saya. Tahun 72, waktu itu saya baru berusia 3 tahun. Ya, saya baru berusia 3 tahun, adik saya yang kedua usianya 2 tahun, adik saya yang ketiga usianya 1 tahun. Karena kami memang selangnya 1 tahun semua. Ya. Tahun 72, ayah saya divonis dia kena kanker di usus besarnya. Ya, kanker kolon. Kemudian di tahun itu akhirnya memang kemudian tindakannya yang bisa diambil adalah usus besarnya tuh dipotong 30 cm
Usus besarnya dipotong untuk mengambil kankernya. Dan selesai dia dioperasi di Rumah Sakit Tlogorejo di Semarang. Selesai itu kemudian dokter dia mulai menyarankan, dia mulai menyampaikan laporan medis. Pak, memang permasalahannya sudah diambil. Tetapi hidup Bapak paling bertahan hanya 3 bulan. Karena saudara harus tahu, secara biologis penyerapan makanan itu terjadi di usus besar. Sehingga dokter berdasarkan pengetahuan, berdasarkan analisa pengetahuan, ilmu pengetahuan, ketika itu sudah dipotong 30 cm, apalagi dia tahu bagian mana yang dipotong, itu adalah bagian inti di mana penyerapan makanan. Sehingga bisa dibilang, ayah saya nggak punya lagi pintu untuk menyerap makanan. Tetapi saya hanya bisa sampaikan, itu terjadi tahun 72. Itu terjadi tahun 72. Bukan berarti ayah saya kemudian bebas dari masalah. Ya, puji Tuhan, dia ditolong Tuhan, Kristus adalah kehidupannya. Sehingga hari demi hari dia jalani. Ya, dia jalani. Dia baru dipanggil pulang 2019. 2019. Jadi saudara bisa melihat, sejak tahun 72 ya sampai 2019 Kristus adalah kehidupannya. Dia juga kami orang-orang pastori bahkan pengerja-pengerja yang senior mungkin mengenal, kalau ayah saya sedang tertekan, sedang ada masalah, dia nggak mengalami pendarahan juga. Tetapi kembali lagi, Kristus adalah kehidupannya, sekalipun secara kata dokter, kata laporan medis itu rasanya tidak mungkin, tetapi Kristus adalah kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sedang sakit hari ini, jalani saja. Bukan berarti kemudian saudara abaikan perawatan medis, tidak, jalani dengan iman. Tapi Kristus adalah kehidupanmu. Dan bagi saudara-saudara mungkin juga ada di antara kita sedang menghadapi permasalahan. Dan saudara mulai berpikir, wah gara-gara ini. Ingat, Kristus adalah kehidupanmu. Dan kalau Kristus adalah kehidupanmu, dia akan nyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Itu sebabnya ikutilah langkahnya. Fokus dan biarlah engkau menyukai melihat matahari. Fokus dan menyukai melihat terang dari kemuliaan Allah itu. Lebih daripada terang-terang yang di dalam dunia. Terang yang di dalam dunia satu kali bisa padam. Hanya terangnya Tuhan yang tak terpadamkan. Ketika engkau fokus kepada terangnya Tuhan, maka terangnya Tuhan itu tak terpadamkan. Gak ada satu kondisi yang bisa memadamkan terangnya Tuhan. Hari ini kita masih akan melanjutkan ya. Ketika Tuhan izinkan sepertinya menyimpan kita ya. Kita masih membahas tentang rencana di balik perlindungan Tuhan. Kalau di Rabu yang lalu kita sudah belajar yang pertama. Tapi kita sekarang masuk kepada yang kedua. Karena di Rabu yang lalu kita belajar mulai dari Nuh. Kemudian ada Yakub. Nuh disimpan di bahtera karena Tuhan punya rencana. Dia menjadi nenek moyang sekian banyak orang yang tak terbilang. Firman Allah mengatakan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang bukan keturunan Nuh? Ya, kita semua keturunan Nuh. Ya, kita semua keturunan. Bayangkan, sampai keturunannya itu tak terbilang. Ketika Allah izinkan sepertinya menyimpan engkau dalam keterbatasan. Allah punya rencana untuk memberkati tak terbilang. Tak terjumlahkan. Begitu juga dengan Yakub. Yakub memang dia punya kesalahan. Tetapi Tuhan izinkan menyimpan Yakub. Ya, menyimpan Yakub selama 20 tahun di rumah Laban. Bahkan selama 20 tahun 10 kali ditipu, upahnya dibolak-balik, diganti-ganti oleh Laban mertuanya sendiri. Tapi saudara ingat,
Dari hanya membawa tongkat. Ingat, Yakub tidak menggunakan tipu muslihat lagi. Tapi dia berharap kepada Tuhan. Dari hanya membawa satu tongkat. Ketika dia keluar dari rumah Laban, apa yang terjadi? Dia bawa keluarga. Dia bawa kekayaan. Dia menjadi 2 pasukan. Bahkan rencana Allah belum selesai. Sebelum dia ketemu dengan Esau, Tuhan rubah identitasnya. Dari seorang supplanter, penyerobot, menjadi pangerannya Allah. Ketika Allah izinkan, sepertinya ada sesuatu yang menindas. Kadang-kala kita mulai berpikir, sampai kapan? Opo yo kuat? Kuat karena Kristus adalah kehidupanmu. Kemudian kita lihat anaknya juga, Yusuf. Sejak dari muda Yusuf terima penglihatan, akan jadi pimpinan, akan jadi yang terkemuka. Tetapi Allah perlu menyimpan Yusuf sebagai seorang budak. Allah perlu menyimpan Yusuf sebagai seorang narapidana. Bukan karena kesalahannya, tapi karena dia difitnah. Mungkin engkau sudah terima pewahyuan dari Tuhan. Dan ketika engkau mulai jalani hidup di dalam jalannya Tuhan, hidupmu justru disusahkan. Bahkan yang lebih parah, seringkali yang menyusahkan adalah saudaramu sendiri. Rekan seiman. Ada di antara saudara lagi sedang kecewa, capek batin. Karena yang menyusahkan justru adalah rekan seiman, saudara sendiri. Ingat, ketika Allah persiapkan Yusuf, Allah sembunyikan Yusuf sebagai budak, sebagai narapidana. Allah sedang persiapkan dia untuk menjadi raja muda Mesir. Wow. Allah persiapkan Musa juga. 40 tahun yang pertama, Musa memang dia menjadi pangeran Mesir. Tapi kemudian firman Allah mengatakan, karena dia takut kepada waktu dia coba menggenapi kehendak Allah dengan kekuatannya, hasilnya pembunuhan. Dia lari. Dan Allah izinkan dia seperti disimpan Allah, tersembunyi 40 tahun di Midian. Jadi penggembala. Musa yang tadinya punya wibawa, punya karisma dalam perkataan. Kisah Para Rasul menuliskan demikian. Dia punya wibawa dalam perkataan, punya kuasa dalam perkataan. Hasilnya sesudah 40 tahun disimpan oleh Allah. Tepat pada waktunya Tuhan, pada age-nya Tuhan. Ketika dia ada di sekitaran Horeb atau Sinai. Tuhan berkata, Musa, aku pakai engkau. Sudah tahu? Musa punya dalih, aku ini gagap lidah. Kenapa? Sudah 40 tahun disimpan menjadi suami yang takut istri. Ya, saya bisa katakan demikian karena istrinya Yokebed lebih perkasa. Mertuanya Imam Yitro adalah imam yang benar-benar punya kekuasaan yang luar biasa. Sehingga tidak heran Musa sampai berkata, aku ini gagap lidah. Aku ini gak mampu. Tapi itu adalah saat yang tepat. Berapa banyak kali ketika kita sedang disimpan Allah, kita rasanya Tuhan, nek koyong ini terus. Kalau begini terus, saya itu nanti selak kasep, nanti keburu terlanjur, saya gak bisa apa-apa. Ingat, di saat engkau lemah, kuasa Tuhan sempurna. Itu sebabnya, ikuti saja. Begitu juga sampai kepada Daud, sampai kepada Naomi dan Ruth, sampai kepada Daud, sampai kepada Elia. Baik, hari ini kita akan lanjutkan 7 tokoh yang berikutnya, nanti sampai di perjanjian baru. Allah simpan. Dan ketika Allah simpan, termasuk memperhitungkan. Sekali lagi saya katakan, termasuk memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Karena berapa banyak kali kita punya argumen, oke, yang disimpan Allah kan adalah orang-orang yang gak pernah salah. Siapa bilang?
Yakub ketika dia ada di rumah Laban karena kesalahan. Termasuk memperhitungkan kesalahan. Sekarang kita akan lanjutkan, kita masuk kepada Yunus. Yunus disimpan Allah juga 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dia mulai berpikir gini, Niniwe itu kan bangsa yang jahat. Yang sudah menindas bangsa saya, yang sudah bertindak kejam. Kalau dihukum Tuhan, syukur. Kalau dihukum Tuhan, sudah pantas. Bapak Ibu saudara sekalian, ingat kalau ada orang-orang di sekitar kita yang rasanya sepertinya selalu menyusahkan kita, doakan kasih karunia Allah buat mereka. Yunus, itu sebabnya kenapa Yunus pergi ke Tarsis. Dan singkat cerita ketika dia sedang dalam perjalanan dia dari Yafo ke Tarsis. Tiba-tiba terjadi badai. Kemudian akhirnya dia mulai berkata, ini kesalahan saya, lemparkanlah saya ke laut. Dan ketika dilemparkan ke laut atas penentuan Tuhan, Yunus dimakan ikan besar. Dan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Coba kita lihat Yunus pasal yang pertama, Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Hasilnya apa? Ketika dia disimpan Allah, Yunus pasal 3 ayat 5 dan 6. Ketika akhirnya sesudah 3 hari 3 malam dia akhirnya pergi ke Niniwe, ya, dimuntahkan ikan itu, dia mulai berkhotbah, dia mulai sampaikan suara Tuhan. Dan perhatikan, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Terus ayat yang ke-6 mengatakan, setelah sampai kabar itu kepada Raja Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara bisa melihat, bahkan sesudah disimpan, benar-benar Yunus punya kuasa. Yang tadinya dia begitu takut karena Niniwe itu adalah kota yang besar. Firman Allah mengatakan 3 hari perjalanan dari ujung ke ujung, kota yang besar. Tetapi ketika dia perkatakan suara Tuhan, sesudah dia disimpan 3 hari 3 malam di perut ikan. Wow. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kalau toh kita salah, dan kalau toh kita hasilnya adalah seperti satu kondisi seperti di perut ikan. Saya senang sekali kalau saudara perhatikan di Yunus pasal yang kedua, di dalam perut ikan ketika dia berdoa, dia mengawali doanya bukan berkata begini, apakah mungkin saya ketemu mama saya? Ya. Di sini nggak ada makanan kayak mama saya buat. Selalu kayak mama saya, enggak. Tapi dia mulai berkata, apakah mungkin saya masuk ke bait Allah? Apakah mungkin saya kembali? Jadi di tengah kesalahannya, di tengah kegagalannya, yang dia rindukan bukan soal keluarga. Tapi masihkah mungkin dia kembali ke bait Allah? Dia kembalikan kesalahannya. Dan singkat cerita, disitulah Allah pelihara. Bayangkan 3 hari 3 malam 72 jam. Dan saudara perlu tahu ikan itu kalau ya kadangkala kita mungkin seringkali bayangannya kayak di film-film kartun. Ya, sehingga kita bisa membayangkan Yunus kayak saya, kemudian perut ikan itu kayak rongga, ya kayak ruangan ini begitu besar, kemudian mulai ambil korek, kemudian mulai pasang korek api, kemudian halo. Ya, nggak bisa seperti itu. Di dalam perut ikan dia mungkin ada di dalam selongsong ususnya ikan, dan saudara bisa bayangkan itu isinya adalah ya baik air laut
maupun enzim-enzim yang ada di dalam pencernaan ikan, dan berdasarkan pengetahuan mengatakan sebetulnya dalam 12 jam saja semua yang ada di dalam perut, yang ada di dalam lambung pasti hancur karena enzim. Itu pasti. Tapi Yunus terpelihara di dalam perut ikan. Sekalipun dia di perut ikan karena ketidaktaatan, tapi Tuhan tetap masih punya rencana. Bahkan saudara bisa melihat di dalam Matius 12 ayat 39 dan 40. Menarik sekali, Yesus mengambil tanda Yunus ini. Matius 12 ayat 39 dan 40 mengatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ketika orang-orang banyak mulai berkata, kalau engkau benar Mesias, berikan tanda, bukti bahwa engkau adalah Mesias. Yesus mengutip kesalahan Yunus. Kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Coba perhatikan ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 mengatakan ini. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Wow. Bayangkan konsekuensi kesalahan Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam dipakai Yesus. Itu rupanya merupakan bagian dari rencana Allah menjadi tanda bagi orang-orang Yahudi untuk menunjukkan anak manusia, Yesus pun akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Saya enggak mengizinkan saudara kemudian berbuat kesalahan. Tidak. Dijauhkan Tuhan. Biarlah ketika kita fokus dan menyukai matahari. Ya, menyukai firman Allah, menyukai kebenaran Allah, menyukai kemuliaan Tuhan. Hidup kita selalu diterangi oleh firman-Nya. Tetapi kembali lagi, bahkan Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai apa yang dialami Yunus karena konsekuensi kesalahannya menjadi sebuah nubuatan, sebuah tanda. Demikian juga anak manusia akan ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu sebabnya saya hanya mau sampaikan, mungkin ada di antara saudara. Saudara selama ini merasa tertuduh, mungkin keadaan saya sekarang karena kesalahan saya di masa lalu. Puji Tuhan kalau engkau sudah mengakui itu. Jangan berbuat dosa lagi, lakukan firman Allah. Kasih karunia Allah turun atas hidupmu. Tetapi jangan terus merasa tertuduh. Karena apa? Tuhan bisa pakai semua kegagalanmu. Tuhan bisa pakai bahkan semua yang engkau sedang jalani sekarang untuk tetap menggenapi janjinya. Untuk tetap menggenapi janjinya. Hari ini ketika kita izinkan Allah sepertinya menyimpan. Yunus disimpan di perut ikan. Supaya Allah persiapkan untuk sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi Yunus disimpan di perut ikan menjadi satu tanda. Demikian juga juru selamat akan mati di perut bumi. Selama 3 hari 3 malam. Allah masih punya rencana buat hidup kita. Itu sebabnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ketika engkau mungkin rasanya sedang menanggung konsekuensi akibat kesalahanmu. Menengadahlah, fokus dan menyukai matahari. Allah tetap punya rencana buat hidupmu. Baik, kita lihat yang berikutnya. Daniel. Allah menyimpan Daniel selama 70 tahun di Babel. Bayangkan. Daniel dia harus ada di Babel. Dan sebetulnya waktu itu ya memang sudah ada suara Tuhan ya. Sudah ada suara Tuhan. Lewat Nabi Yeremia ya, jadi di tahun-tahun sebelumnya Yeremia mulai berkata, takluklah kepada Raja Babel. Ketika Raja Babel sedang menyerang,
Waktu itu ada nubuatan, engkau harus menaklukkan diri kepada Raja Babel, maka engkau akan selamat. Tapi ini adalah pesan yang tidak patriotis. Saudara bisa bayangkan kalau kita sedang diserang oleh musuh, kemudian ada satu pendeta mulai berkata gini, sudah daripada kamu mati jadi patriot tapi jadi pahlawan kesiangan, takluk saja kepada musuh. Jadi antek-anteknya musuh. Ibaratnya bahasa kasarnya demikian. Dan waktu itu memang gara-gara perkataan itu, Nabi Yeremia itu memang sempat sampai harus dimasukkan ke dalam sumur. Karena apa? Karena dia sepertinya membuat seluruh bangsa bukannya bertambah kuat untuk melawan musuh, tapi sepertinya menggentarkan. Tapi salah satunya yang mendengarkan suara Tuhan adalah 4 orang ini. Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Sehingga ketika diambil dan dibawa ke Babel, mereka taklukkan diri. Enggak patriotis memang. Berapa banyak kali ketika Tuhan juga Tuhan bawa kita kepada satu pengalaman yang rasanya, saya enggak minta saudara enggak patriotis, bukan. Tetapi satu pengalaman yang enggak populer. Tapi itu adalah suara Tuhan buat mereka berempat. Dan singkat cerita, selama 70 tahun, Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, Raja Darius, Daniel sampai Raja Kores. Nebukadnezar dan Belsyazar itu Raja Babel, Babilonia. Darius itu Raja Madai, Media. Kores itu Raja Persia. Bayangkan, 3 kerajaan yang berbeda, 4 raja yang berbeda memakai Daniel. Mungkin orang mulai berkata gini, mungkin Daniel tipe pelin-pelan ya. Dia suka menjilat sehingga mulai dari Raja Babilonia dipakai dua raja. Kemudian waktu itu Babilonia diserang oleh Madai Parsi. Sudah ingat di zamannya Belsyazar ketika ada Menai, Tekahel, Ufarsin. Aku sudah menimbang-nimbang karena engkau didapati terlalu ringan. Waktu itu Raja Belsyazar terima suara Tuhan bahwa engkau akan diserang oleh musuh. Musuhnya dari mana? Dari Media. Dan ketika akhirnya Babel dikuasai oleh Media, kerajaan Madai. Hebatnya Daniel itu kan sebetulnya pejabatnya Babel. Tapi masih bisa dipakai di kerajaan Madai, Media. Kenapa bisa dipakai? Bukan soal Daniel jadi penjilat, bukan. Tapi memang Tuhan punya rencana untuk itu. Sehingga di zaman Raja Darius, Daniel menjadi orang kesayangannya. Sudah ingat peristiwa Daniel dimasukkan ke gua singa? Karena apa? Karena Darius begitu jatuh hati. Daniel lebih daripada 3 penasehatnya yang lain. Ingat, padahal Daniel adalah orang asing. Dia tawanan. Jadi saudara bisa melihat Allah simpan Daniel. Kadangkala memang ketika Allah simpan lewat cara yang tidak menyenangkan. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan. Saudara adalah seorang pejabat negara. Saudara adalah seorang politikus. Saudara adalah seorang elit politik. Saya selalu berdoa. Bukan berarti engkau harus tinggalkan pekerjaanmu. Berdirilah sebagai Daniel di sana. Di partai politik di mana engkau berada. Di jabatan di mana engkau berada, berdirilah sebagai Daniel. Saya selalu punya doa. Karena Daniel juga dipakai sebagai seorang pejabat negara. Dan Allah perlu simpan 70 tahun. Sampai pada masa Raja Darius. Sebetulnya sejak dari zaman Belsyazar, Daniel sudah terima pewahyuan-pewahyuan.
Coba kita lihat di dalam Daniel 10 ayat 1. Daniel 10 ayat yang ke-1. Firman Allah mengatakan demikian. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia. Satu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Dan kalau saudara lihat, nubuatan Daniel itu ada korelasinya dengan kitab Wahyu. Wow. Apa yang dilihat oleh Daniel itu berhubungan dengan kitab Wahyu. Sehingga kalau di sekolah Alkitab, Daniel dan kitab Wahyu itu nubuatan-nubuatan Daniel itu selalu korelasinya dengan kitab Wahyu. Allah simpan itu di dalam posisinya Daniel. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah simpan kita, ketika engkau ada di pekerjaanmu, ketika engkau ada di dalam situasimu, kerjakan dengan setia. Engkau bisa melayani Tuhan lewat pekerjaanmu itu. Nehemia tetap jadi juru minum raja. Dan dia setia sebagai juru minum raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau juga ada di dalam posisimu masing-masing, tetap setia dan lakukan segala sesuatu sama seperti terhadap Tuhan dan bukan terhadap manusia. Kalau engkau pengusaha, jadilah pengusaha yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau pedagang, engkau adalah buruh sekalipun. Engkau pembantu rumah tangga. Manusia bisa kecilkan engkau adalah pembantu rumah tangga. Tapi Allah punya rencana buat hidupmu juga. Saudara ingat, Naaman orang Aram diselamatkan oleh siapa? Oleh budaknya. Sehingga Naaman bisa akhirnya dia percaya kepada Yehova karena budaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada ketika rasanya disimpan Allah, izinkan kita menyukai, fokus kepada matahari, fokus dan menyukai firman Allah. Dan Tuhan bisa pakai dimanapun. Ini saatnya kebangunan rohani sedang terjadi. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, saya memperlengkapi jemaat Tuhan. Tugas kita, tuayan di sekitar kita, apa yang kita bisa kerjakan, tuayan di sekitar kita. Lakukan dengan setia, lewat pikiran kita, pikiran Kristus nyata di dalamnya. Lewat perkataan kita, izinkan perkataan Kristus nyata di dalamnya. Lewat sikap hidup kita yang selalu menempatkan Tuhan. I have set the Lord always before me. Saya selalu taruh Tuhan di depanku. Dan kabar baiknya, kalau engkau taruh Tuhan selalu di depanmu, engkau hanya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam gambaran yang semakin besar. Firman Allah akan mengatakan demikian. Dan kabar baiknya, Tuhan juga punya respon. I found, saudara, I found David, a man after mine own heart. I found you. Aku temukan engkau sebagai seorang yang dekat di hatiku. Dimanapun engkau bekerja, engkau seorang supir. Engkau adalah mungkin pengusaha. Ya zaman sekarang rental. Jadilah berkat rental mobil di situ. Engkau juga pengusaha ojek online. Atau apapun. Lakukan aja dengan setia. Saya nggak minta kemudian saudara harus selalu pasang lagu. Tapi minimal ketika engkau selalu taruh Tuhan di depanmu, maka perkataanmu akan memberkati banyak orang. Ketika engkau berbincang-bincang dengan banyak orang, hidupmu jadi berkat. Allah simpan engkau untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Daniel disimpan untuk satu rencana yang besar. Coba kita lihat Esther. Saya juga nggak habis pikir cara Tuhan. Esther disimpan Allah untuk dia ikut audisi Ratu Kafir. Esther nggak punya talenta apa-apa.
Maaf, talentanya cuman kecantikannya. Tapi saya hanya mau sampaikan juga buat para anak wedok, ya, para anak perempuan, para gadis. Kalau engkau diciptakan punya postur tubuh yang menawan, engkau cantik, serahkan hidupmu menjadi senjata kebenaran. Beberapa waktu lalu di El Gibor kami selesai kebaktian, kemudian bincang-bincang dengan salah seorang pengurus El Gibor dan dia berkata begini, Kak Andre, dia panggil saya Kak Andre, anak zaman saiki kok ayu-ayu yo. Zamanku dulu ibaratnya satu sekolahan sing ayu mong telu. Dari 300 atau 500 yang cantik cuma 3. Sekarang satu kelas bisa dikatakan hampir semua yang perempuan itu cantik-cantik. Dan saya memang perhatikan, iya ya, memang kalau kita lihat, kalau saudara bisa melihat sekarang banyak sekali yang cantik. Tapi saya hanya mau sampaikan buat saudara-saudara, anak-anak gadis. Kalau toh engkau dikaruniai Tuhan, engkau diberkati. Masuklah dalam rencana Allah, biarlah fokusmu adalah menyukai matahari. Ester dipersiapkan. Dan memang rasanya agak enggak masuk akal. Dia kemudian akhirnya menjadi ratu. Ratu dari kerajaan kafir. Dan pernah saya hanya ingat, kalau saya tidak salah Ibu Rahel mungkin pernah ingat. Pernah kita ambil tema One Night with a King. Satu malam bersama raja. Kalau nggak salah waktu itu acara itu sempat dikemas oleh Bapak Yosafat Widodo. One Night with a King. Kenapa ada istilah One Night with a King? Itu adalah saat ketika Ester, diaudisi oleh Raja Ahasveros. Ini kan pengalaman yang paling kafir sekalipun. Kalau buat saya, buat kita. Tapi Tuhan punya rencana. Tapi saya mau berdoa juga, kalau mungkin ada di antara para pemirsa, engkau ada di dalam posisi seperti ini. Engkau sudah terjual jauh. Engkau sudah rasanya jauh dari jalan Tuhan. Tapi engkau dengarkan firman Allah ini. Allah punya rencana buat hidupmu. Allah punya rencana buat hidupmu. Kembali ke jalan Tuhan. Nikmati firman-Nya dulu. Izinkan Tuhan nanti akan tuntun engkau langkah demi langkah. Dan saya selalu punya doa. Tapi buat saudara-saudara anak-anak gadis yang lain, mari tetap hiduplah di dalam kehendak Allah. Karena ketika Allah harus simpan. Ester harus kehilangan ayah ibunya. Dia harus hidup bersama dengan sepupunya yang lebih tua. Yang akhirnya dianggap sebagai paman. Dia harus hidup di negeri kafir. Tapi Allah simpan dia. Dia mengerti panggilan Allah buat hidupnya. Saya hanya mau sampaikan, biarlah setiap kita mengerti panggilan Allah buat hidup kita. Dimanapun engkau berada, mengertilah panggilan Allah. Dan singkat cerita, ketika Ester dia mengerti panggilan Allah. Coba kita lihat Ester pasal yang ke-9. Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-32. Firman Allah mengatakan demikian. Ester 9 ayat yang ke-32. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu. Kemudian dituliskan di dalam kitab. Singkat cerita, posisi Ester akhirnya membalikkan keadaan. Hari di mana tanggal 13 bulan 12 yang harusnya terjadi genosida, pemusnahan massal orang Yahudi karena sudah dirancangkan oleh Haman. Menjadi hari pembalikan keadaan. Di mana orang yang mau memusnahkan malah bisa dilawan dan mereka menang. Sehingga hari itu menjadi perayaan Purim. Dan sampai sekarang perayaan Purim masih dirayakan oleh suku ini. Dan itu terjadi karena apa? Karena ketetapannya Ester. Posisinya sebagai Ratu Persia.
Ratunya Ahasveros. Saya selalu punya doa. Kalau mungkin engkau kebetulan nonton. Maaf, mungkin engkau sudah lain keyakinannya. Tapi dulu engkau adalah pengikut Kristus. Allah masih mau pakai engkau. Allah punya kasih karunia buat hidupmu. Saya selalu punya doa, Tuhan bisa pakai hidupmu. Saya enggak minta engkau kemudian bertindak drastis, ikuti saja. Izinkan firman Allah yang engkau dengar hari ini itu terus bekerja dalam hidupmu. Tuhan bisa pakai engkau seperti Esther. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Tapi saya tidak kembali lagi mengizinkan, sudah buat saudara kemudian hidup sembrono. Tidak. Ingat, anak terang harus dapat anak terang. Amin. Ya, jangan mau dengan anak kegelapan. Kemudian kalau kita teruskan, sesudah Esther kita lihat rasul-rasul. Tuhan menyimpan rasul-rasul dan 120 orang di loteng Yerusalem selama 10 hari. Kemudian Tuhan izinkan Roh Kudus turun dengan cara yang dramatis. Ingat, ketika pertama kali Roh Kudus turun dengan cara yang dramatis. Mereka semua firman Allah mengatakan seperti ada lidah api di atas kepala mereka. Caranya dramatis. Allah simpan para rasul, Allah simpan 120 orang. Ingat, mulai dari tadinya yang berkumpul 500 orang. Tapi sampai pada hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hanya tinggal 120. Hanya tinggal 120. Tapi kembali lagi, Roh Kudus turun, ingat, untuk memperlengkapi gereja Tuhan dan mendandani gereja Tuhan. Roh Kudus turun atas mereka para rasul, Roh Kudus turun atas 120 untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa sehingga tidak heran Petrus yang baru beberapa waktu sebelumnya mulutnya itu pernah menyangkal, mengutuk dan bersumpah tidak kenal Yesus. Tapi ketika dia mulai saksikan, dia mulai ceritakan kesaksian hidupnya. Ketika dia mulai saksikan dengan pimpinan kuasa dari Roh Kudus yang Allah dandani dalam hidup Petrus. 3.000 orang bisa diselamatkan pada hari Pentakosta. Bahkan kalau saudara bisa melihat di dalam perjalanan selanjutnya gereja mula-mula makin bertambah. Sampai kemudian Roh Kudus itu juga berbicara kepada Petrus. Kemudian dia pergi ke rumah Kornelius, perwira, ya orang Romawi itu. Dan waktu itu Petrus tadinya mulai berpikir bagaimana mungkin saya ini orang Yahudi bergaul dengan orang bukan Yahudi. Tapi coba kita lihat Kisah Rasul 11 mulai dari ayat 15 sampai 18. Kisah Rasul 11 ayat 15 sampai 18. Ini adalah pertanggungjawabannya Petrus di depan para rasul yang lain, di depan sidang. Karena waktu itu Petrus dianggap engkau sudah pergi ke orang kafir. Nah, waktu itu Petrus mempertanggungjawabkan, perhatikan ini. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus juga atas mereka. Atas bangsa-bangsa lain, sama seperti dahulu kepada kita. Jadi kita lihat rupanya ada juga roh ketika Roh Kudus turun. Kemudian seringkali merasa kita lebih baik daripada dia. Tapi pertanggungjawaban Petrus memberitahukan, ingat, Roh Kudus dicurahkan atas tiap orang bukan supaya merasa lebih baik dari orang lain. Petrus mengajarkan. Coba kita lihat ayat 16-nya. Ayat 16-nya. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunianya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ayat 18-nya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya.
Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Roh Kudus diberikan bukan supaya kita jadi lebih dari orang lain. Allah simpan kita, Allah karuniakan Roh Kudus, Allah penuhi kita dengan Roh Kudus, Allah perlengkapi kita dengan kuasa. Hati-hati, jangan kemudian kita merasa lebih daripada yang lain. Allah karuniakan Roh Kudus supaya kita menjadi bagian untuk memperlengkapi orang lain. Saudara ingat ketika Yesus menegur jemaat Efesus, engkau sudah berjerih lelah. Engkau tidak bisa sabar kepada orang yang lain ajarannya. Kita di gereja Pantekosta cukup kuat dengan doktrin Pantekosta. Tapi ada pelajaran dari kitab dari suratan kepada jemaat Efesus. Engkau kuat mempertahankan doktrin, tapi engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Engkau mulai nyalahin orang lain dan kehilangan kasih. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau tidak, kaki dianmu akan kuambil. Saudara ingat? Kalau Roh Kudus dicurahkan atas kita, kalau Roh Kudus ada atas hidup kita, ingat, bersyukur kita ada di dalam doktrin yang benar. Tapi jangan kehilangan kasih, karena Roh Kudus itu memperlengkapi kita. Dan kabar baiknya kalau kembali kepada Kisah Rasul 11, sesudah para rasul lain, dewan itu kemudian jadi tenang dan mereka rupanya merasa, oh ya rupanya Roh Kudus juga buat bangsa-bangsa kafir. Saudara lihat ayat-ayat selanjutnya itu bicara tentang mereka mulai menyebarkan Injil kemana-mana, termasuk akhirnya kepada Barnabas dan Saulus. Saulus barusan percaya kepada, dia bisa dikatakan jiwa baru. Tetapi kabar baiknya mereka berani mengutus Saulus yang masih jiwa baru untuk beritakan Injil. Maaf, seringkali kita mulai berpikir, waduh dia tuh masih terlalu baru. Nanti tunggu 50 tahun dulu baru kamu nanti bisa melayani Tuhan. Kasep tuh. Pergerakannya Tuhan itu terlalu cepat. Kalau saudara bisa melihat, saya nggak bilang kemudian saudara kemudian lihat dengan instan, tidak. Semua memang ada pengajarannya. Tapi kalau saudara lihat sesudah peristiwa ayat-ayat tadi, di perikop berikutnya mereka perlengkapi, mereka mulai mengutus Barnabas dan Saulus. Coba kita lihat ayat yang ke-26, perhatikan. Ayat yang ke-26, hasilnya dahsyat loh. Mereka tinggal, siapa? Mereka ini siapa? Barnabas dan Saulus. Tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Wow. Ini enggak bicara hitungan tahun, dekade, enggak. Hanya hitungan hari. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, ingat mulailah perlengkapi orang-orang di sekitar kita. Dengan penuh kasih dan izinkan Tuhan engkau yang ajar mereka. Dan singkat cerita firman Allah mengatakan Barnabas dan Saulus mereka mulai pergi bahkan sampai ke Antiokhia. Dan untuk pertama kali mereka disebut Kristen di Antiokhia. Pekerjaan Roh Kudus, ingat Allah simpan para rasul supaya mereka terima diperlengkapi dengan kuasa. Tetapi kuasa itu juga mendandani mereka sehingga mereka siap tuh untuk sampaikan, mulai estafetkan. Dan mendandani gereja Tuhan. Tuhan sedang kerjakan itu di hari-hari ini. Kemudian sekarang kita lihat Saulusnya. Allah menyimpan Saulus yang sudah bertobat. Ketika dia bertobat, ya dia sempat jadi buta, kemudian dia bertobat. Allah simpan di mana? Galatia pasal yang ke-1 ayat 17-18. Galatia 1 ayat 17 dan 18 mengatakan demikian.
Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Jadi sesudah Saulus bertobat, dia enggak belajar ke Yerusalem. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ aku kembali lagi ke Damsyik, Damaskus, Libanon. Ayat 18-nya, klik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Allah simpan Saulus di tanah Arab. Dia belajar dari Tuhan sendiri. Dan hasilnya, kalau saudara lihat, dia terima pewahyuan tentang kasih karunia Allah. Karena tulisan Saulus yang akhirnya dikenal dengan Paulus. Sebagian besar dari perjanjian baru itu tulisan Paulus. Mulai dari suratan Roma sampai kepada Titus, Filemon, Ibrani, sampai Ibrani. Sampai Ibrani. Karena orang berkata kemungkinan Ibrani adalah tulisan Paulus yang terakhir. Tulisan Paulus yang diletakkan di bagian akhir. Sampai Ibrani. Saudara bisa lihat Allah simpan Saulus 3 tahun di tanah Arab. Untuk dia bisa menuliskan seluruh seperti saya katakan blueprint tentang anugerah Allah. Tentang kasih karunia Allah. Dan yang menarik, Allah simpan Paulus di penjara Roma. Untuk apa? Dia menuliskan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. 4 kitab. Di penjara Roma ketika disimpan dia menuliskan Efesus. Dan kalau saudara lihat Efesus itu kan satu suratan tentang kerasulan yang luar biasa. Allah simpan kapan? Ketika di penjara Roma. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Allah simpan kita juga di dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Allah punya rencana buat setiap kita. Bahkan mungkin ada engkau hamba-hamba Tuhan, engkau adalah pelayan-pelayan. Sepertinya engkau sudah lakukan pelayanan, tapi kok hasilnya seperti, ingat, apakah salahnya Paulus? Apakah Paulus pernah salah? Apakah ada kesalahan dalam pengajarannya yang membuat dia dimasukkan ke dalam penjara Roma? Dia masuk ke penjara Roma karena dia mengajarkan kasih karunia Allah. Dan itulah yang membuat orang-orang Yahudi mereka nggak bisa terima. Hati-hati juga ada banyak orang yang memusuhi kasih karunia Allah. Enggak, bukankah iman harus ada perbuatan? Benar. Ketika engkau punya iman, ada perbuatan yang nampak. Tapi bukankah itu hanya karena kasih karunia Allah? Allah yang sudah menganugerahkan bagian yang dikuduskan. Coba kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 32. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-32. Firman Allah kan mengatakan demikian. Dan sekarang aku menyerahkan kepada kamu, kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Firman kasih karunia itu berkuasa membangun kita. Firman kasih karunia itu berkuasa menganugerahkan bagian yang kudus kepada kita. Jadi saudara bisa lihat, itulah Paulus. Itulah pelayanan. Dan hasil pelayanannya membuat Paulus justru ada di penjara Roma. Dan hasilnya dia memang mati. Dipenggal. Kalah banding. Tapi saya hanya mau sampaikan, Allah punya rencana. Dimanapun posisimu, Allah punya rencana. Kerjakan saja dengan setia. Izinkan hidup kita tuh menggenapi firman-Nya. Mari kita lihat sebagai 2 yang terakhir. Allah simpan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Saudara tahu? Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia sempat memang digoreng. Enggak mati. Sehingga waktu itu akhirnya
Kaisar Roma mulai berkata, sudah buang saja ke Patmos. Tapi hasilnya justru di Patmos dia terima penyataan Allah. Coba lihat Wahyu 1 ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-10 mulai. Wahyu pasal 1 ayat, pada hari Tuhan aku dikuasai roh dan aku mendengar suara dari belakangku, suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Terus sampai 20 nanti. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab. Kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, ke Laodikia. Ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ayat yang ke-13, klik. Dan di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Terus 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Terus kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. 16. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara, kita sedang fokus kepada matahari yang terik itu. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau ada di antara saudara juga sedang ketakutan karena penyakit, jangan takut. Yesus adalah yang awal dan yang akhir buat hidupmu. Yang hidup dan yang aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku. Dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian ialah ketujuh jemaat. Saudara lihat. Allah simpan Yohanes di Pulau Patmos untuk dia terima pewahyuan dari Allah. Apakah Yohanes mati di Pulau Patmos? Tidak. Karena enggak mati-mati, akhirnya Yohanes itu dipindahkan kembali ke Efesus. Dan dia mati di Efesus. Tahun 98. Tahun 98, bukan 1998 ya, bukan. Tahun 98. Usianya 100 tahun lebih. Wow. Yohanes mati di sana. Allah simpan di Pulau Patmos untuk dia bisa melihat pewahyuan Allah. Dan yang terakhir, Allah simpan Yesus Kristus dikubur. Supaya apa? Kita akhiri dengan 1 Korintus 15. Saya pernah singgung ayat 21 sampai 23. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 23. Firman Allah mengatakan demikian. 1 Korintus 15 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara lihat, kita semua keturunan Adam, kita semua bisa mati. Tapi ayat ini mengatakan ayat 22 tadi, ketika engkau menjadi satu dengan persekutuan dengan Kristus, engkau hidup, engkau terima hidup. Bukankah ini yang luar biasa? Apapun yang sudah mati, Kristus rela dibuat mati supaya apa? Lewat kebangkitannya. Siapa yang tinggal di dalam Kristus, apapun yang mati, kalau jadi satu, Kristus adalah hidup kita, maka apapun yang mati bisa hidup kembali. Harapan saudara sudah mati, cita-cita saudara sudah mati, engkau ada di dalam Kristus. Izinkan hidupmu
menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun posisimu berada, ingat Allah yang sempurna tetap punya rencana buat hidupmu. Mungkin engkau sama seperti Yunus, engkau sudah ada di perut ikan. Engkau rasanya sedang menghadapi kemustahilan bisa dilepaskan. Mulailah kembali kepada bait Allah, fokus kepada firman Tuhan. Tuhan bisa balikkan keadaan. Tuhan masih punya rencana buat hidupmu. Mungkin engkau sama seperti Daniel, engkau punya posisi tertentu. Tuhan mau pakai engkau. Engkau adalah pejabat yang diurapi Tuhan. Engkau tetap adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadilah perpanjangan kasih Allah di posisi saudara. Atau mungkin saudara adalah seperti Esther. Anak-anak gadis, orang-orang muda, jadilah seperti Esther, jadilah seperti Daniel yang tetap berkomitmen kepada firman Allah. Jadilah seperti Nehemia yang tetap berkomitmen kepada firman Allah, tidak mau menajiskan diri dengan perkara kafir, sekalipun mereka ada di tengah raja kafir, di tengah kerajaan kafir. Dan Tuhan masih punya rencana buat hidupmu. Tuhan punya rencana buat kehidupan setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Nyanyikan bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan iman, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam setiap keadaan Engkau tetap punya rencana. Engkau tetap punya rencana. Mungkin ada di antara kami Tuhan, kami seperti Nabi Yunus. Kami sudah salah di masa lalu. Kami sepertinya harus menanggung konsekuensi kesalahan. Tetapi pada malam hari ini kami mau datang kembali kepada Engkau. Kami datang kembali kepada Engkau Tuhan. Dan kami yakin Engkau sedang memperlengkapi kami. Ketika Engkau berfirman, Engkau menganugerahkan kami bagian yang ditentukan bagi orang yang sudah dikuduskannya karena korban Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada di antara kami seperti Daniel. Kami punya posisi tertentu. Kami sadar semuanya itu berasal dari Tuhan. Itu bukan karena kami, tapi semata-mata karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebagai pejabat negara, sebagai seorang politikus, sebagai pimpinan, sebagai apapun, biarlah kami boleh tetap kerjakan dengan setia. Mungkin karena iman kami Tuhan, seringkali kami disusahkan, tetapi di dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana Engkau sudah menyertai Daniel di gua singa sekalipun, dan dia ada di gua singa karena imannya, tetapi kabar baiknya Tuhan tetap sertai dia. Bahkan Engkau sendiri yang angkat Tuhan Daniel keluar dari gua singa. Hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi, dan biarlah boleh kami kerjakan bagian kami dengan setia di posisi, di jabatan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa juga buat orang-orang muda Tuhan. Biarlah kami boleh jaga hidup kami masuk dalam rencana Allah. Kami tidak mau menajiskan diri kami dengan perkara Babel, dengan perkara dari Persia ini. Dan kami mau izinkan rencana Allah terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga pakai setiap kami Tuhan. Engkau perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau dandani setiap kami, dan ketika Roh Kudus itu melimpah dalam kami, hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kami boleh berdaya guna bagi gereja Tuhan. Dan terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan. Dimanapun kami melayani, seperti Saulus, kami tetap beritakan kabar baik. Kami tetap beritakan keutamaan Kristus dalam hidup kami. Kami tetap beritakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ketika kami masuk dalam persekutuan dengan Kristus, apapun yang sudah mati dibangkitkan kembali. Hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara kami sedang sakit, Tuhan, apapun yang sudah mati dalam bagian tubuh kami sekalipun, Engkau bangkitkan kami kembali. Kalau ada rumah tangga yang sudah hancur sekalipun, ada perkara yang sudah rusak sekalipun, apapun yang mati, karena kami menjadi bagian dalam kebangkitan Kristus. Kristus adalah hidup kami. Engkau sanggup bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadilah pada kami seperti firman Allah, sebab kami adalah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri kebaktian ini, kami tahu Tuhan penyertaan Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera.
Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari yang baru ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib, penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus mengajar engkau, memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau, keluarga serta orang di balik bayangmu, roh, jiwa, tubuh, dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari niat jahat, dari bencana, dari kuasa kegelapan, dari pelecehan maupun dari kesesatan-kesesatan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.